tanpa kita sadari masih banyak di antara diri kita, saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba. Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustaz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling. Padahal dia saja yang merasa. Orang lain lihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan. Lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak. Yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min haramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari neraka, tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rabb, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu, itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini. Dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka kita jaga diri kita, keluarga kita dari riba ini, beralih ke bank syariah. Alihkan tuh tabungan-tabungan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita kembangkan ekonomi syariah. Wah, kemarin saya baca buku Pak Ustadz, tidak syariahnya bank syariah, menuju syariah. Menuju syariah. Karena kalau langsung ujuk-ujuknya nggak bisa, berproses. Begitu juga tentang proses ini, berdiri bank muamalat. Lalu bank-bank konvensional buka cabang divisi syariah, 16 tahun, 15 tahun baru boleh mendirikan sendiri. Beberapa bank daerah, bank Aceh, bank NTB, bank Sumatera Barat, nah, ini bank Riau, berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam proses, walaupun mungkin kita tidak lagi hidup di atas dunia, tapi anak-anak cucu kita mendapatkan bank syariah ini sehingga murni dari riba, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.